wala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur selalu kita ucapkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu hadir di dalam rangkaian doa-doa kita, yang mana atas berkat rahmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kajian rutinan online fikih malam hari ini yang insya Allah barokah dan mulia tanpa kekurangan sekalipun, di mana dalam kebarokahan itu semoga selalu diganjar dengan kesehatan, kecukupan rezeki, kesenangan waktu, dan juga kebermanfaatan ilmu. Tak lupa pula salawat serta salam serta bentuk mahabbah kita ucapkan dan hadiahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita, yaitu baginda agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan karena seringnya kita bersalawat kepadanya, kita bisa mendapatkan syafaat beliau dan juga bisa menjadi bagian dari umatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan takdimi Ustadz Dhani Firdaus selaku pemateri pada kajian malam hari ini, dan yang saya sayangi dan cintai teman-temanku yang meluangkan waktunya di atas ribuan kesibukannya, serta yang saya banggakan panitia aliansi unit kegiatan kerohanian Islam yang insya Allah semakin progresif setiap harinya. Sebelum kita mulai acara ini, sepatutnya sebagai seorang makhluk yang lemah dan bentuk kecintaan kita, sebagai bentuk kecintaan kita kepadanya, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk kajian fikih untuk malam hari ini, yaitu terkait dengan satu kajian dalam fikih kontemporer yang berjudul Al-Yaqinu la yuzallu bisyak. Untuk materinya sendiri akan disampaikan oleh Ustadz Dhani Firdaus. Waktu dan tempat saya persilakan Ustadz. Monggo Ustadz. Suara saya jelas enggak? Takut enggak jelas lagi. Jelas Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'du, yang saya banggakan, yang saya cintai, seluruh para peserta kajian malam ini, wabil khusus panitia, dan juga seluruhnya, semoga kita terus bisa istiqomah mengikuti kegiatan kajian online ini dengan harapan kita terus menambah wawasan kita terkait hukum-hukum agama. Baiklah, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tentang kaidah fikih yang diambil sumber referensinya yaitu dari kitab Faraidul Bahiyah pada kaidah yang kedua, yaitu yang al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak akan hilang karena kebimbangan. Kaidah inilah yang menjadi kaidah dasar, 5 kaidah dasar urutan nomor 2 yang banyak melahirkan hukum dan juga turunan-turunan kaidah yang lain. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di hadapan kitab saya ya, jadi tidak terus menghadap kalian. Baiklah, untuk kaidah ini perlu yang harus kita ketahui, yaitu masalah kebimbangan. Kalau dalam istilah fikih itu ada istilah syak, yaitu bimbang atau ragu-ragu, kemudian itu dzon, naik tingkat setelah syak itu dzon, yaitu sudah prasangka, kemudian yang tahap ketiga, tahap paling tinggi yaitu yakin. Ini kalau istilah persentase, kalau syak itu masih sekitaran 10-20%, ya, karena bimbang antara iya dan tidak disertai dengan bukti. Kemudian kalau 50-50 itu sudah masuk dzon, ranah prasangka ya. Di prasangka itu bisa iya bisa tidak, itu namanya dzon, 50-50. Ada bukti namun tidak kuat, ya, itu dzon. Kemudian yang paling tinggi yaitu yakin, sudah tingkatan 100%, dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada. Kaidah ini sering digunakan dalam penentuan hukum, ya, yaitu dalam hukum peradilan. Kenapa? Karena orang kalau masih dalam keadaan tuduhan atau aduan yang masih belum bersifat yakin atau pasti, tidak disertai dengan bukti, maka tuduhan atau yang kita adukan kepada seorang hakim itu tidak bisa diterima.
Dasarnya apa? Dasar dari kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Kaidah ini berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, apabila dari salah seorang kalian itu merasakan sesuatu dalam perutnya, merasakan sesuatu, namun belum keluar, ini masih dalam prasangka, ini buang angin ya, ini contohnya dalam kasus buang angin. Misalnya kita di dalam masjid, hadis ini menerangkan ketika seorang itu dalam masjid, namun masih ragu dalam perutnya ini keluar apa enggak, maka orang tersebut itu tidak boleh keluar dari masjid sampai memang benar-benar mendengarkan sesuatu atau terasa yang jelas dari perutnya. Kalau bunyi perut ya bukan, maksudnya keluar buang angin ini. Kalau sudah jelas keluar buang anginnya, maka orang tersebut harus keluar dari masjid. Karena apa? Karena dianggap batal. Namun ketika itu masih ragu, ini keluar apa enggak, masih ada ragu-ragu seperti itu, sedangkan tidak ada bukti, tidak ada rasa maupun suara, maka hal itu tidak membatalkan. Dan harus tetap di dalam masjid, semisal kita dalam keadaan sholat, maka ya harus melanjutkan sholat. Dasar inilah hadis yang dipakai dalam kaidah ini, al-yaqinu la yuzalu bisyak, bahwasanya keyakinan itu tidak bisa hilang karena keraguan, sampai ada bukti yang kuat seperti itu. Kemudian dari kaidah ini melahirkan beberapa turunan kaidah yang lain. Contohnya, yang pertama, al-aslu baqa'u makan ala makana. Asal dari sesuatu itu dalam keadaan semula adalah tetap, ya. Semisal contohnya, ya. Ini lebih ke contoh karena kalau kita langsung memahami kaidahnya berat. Ada seorang wudhu, kemudian setelah dia wudhu ragu. Nah, setelah beberapa waktu, misalnya setelah 5 menit atau 10 menit atau 1 jam, dia ragu. Saya sudah wudhu apa belum ya? Maka mana yang harus diambil ini hukumnya? Tidak wudhu ataukah wudhu? Menurut kaidah ini al-aslu baqa'u makana ala makana, yaitu adalah sudah wudhu. Nah, sudah wudhu. Jadi kalau kita ragu, tadi saya itu sudah wudhu apa belum ya? Ini menurut kaidah ini yang diambil adalah sudah wudhu. Kecuali kalau ada bukti memang sudah ada baik yang kecil maupun yang besar, maka batal wudhunya. Namun ketika tidak ada bukti itu, ketika kita ragu-ragu karena masih ragu-ragu tingkatan persentasenya 10%, 20%, maka tetap yang diambil adalah yang masih dalam keadaan wudhu. Itu satu. Kemudian yang kedua, turunan kaidah yang kedua dari al-yaqinu la yuzalu bisyak, melahirkan kaidah al-aslu bara'atu dhimmah. Yang menjadi patokan itu adalah terbebas dari tanggungan. Semisal ada seorang A ya mengadukan kepada B bahwasanya si B ini punya hutang 1.000 kepada A. Tetapi pengaduan itu tidak disertai bukti. Mana buktinya kalau kamu memang minjam uang 1.000 ke saya? Kan tidak ada bukti. Lain lagi kalau ada bukti ini loh, ada WA-nya waktu itu kamu bilang mau minjam seperti itu. Maka menurut hukum nanti pengadilan yang dimenangkan mana? Maka pengaduan si A tertolak berdasarkan kaidah ini. Kenapa? Karena memang asal dari sesuatu itu bebas dari tanggungan. Kenapa? Karena memang tidak disertai bukti. Ini masih dalam kategori ragu-ragu. Kita mengadukan laporan ke polisi bahwasanya si A itu punya hutang, namun pada akhirnya kita ditanyakan bukti dan lain sebagainya tidak ada. Maka pengaduan si A tersebut itu dihukumi tertolak. Ya, ini kalau dalam kasus fikih, ya, qadhi hukum dalam fikih. Kalau dalam fakultas hukum nanti itu arahnya kemana kurang tahu saya. Kemudian kaidah yang ketiga yang dilahirkan dari kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak, yaitu man syakka hal fa'ala syai'an aw la fal aslu annahu lam yaf'alhu. Jika ada seorang yang ragu, ya, ada yang ragu hal fa'ala syai'an aw la, apakah dia sudah mengerjakan atau tidak, maka yang diambil yang mana? Fal aslu annahu lam yaf'alhu. Maka yang dianggap itu adalah belum berbuat. Nah, saya sudah sholat apa belum ya? Gini, ragu. Ya belum berarti. Kenapa? Karena ini yang diambil itu yang belum dilakukan.
kok beda sama yang wudhu tadi Ustaz? Kenapa? Karena wudhunya sudah dilakukan, dia yakin saya sudah wudhu tadi. Tapi ketika sudah wudhu, ternyata dia ragu, saya tadi batal apa enggak? Maka beda. Yang diambil adalah yang sudah wudhu. Kalau ini beda, belum dilakukan. Ini saya sudah ngerjakan sesuatu apa belum ya? Sedangkan dia tidak ada bukti. Kalau sudah ngerjakan, maka yang diambil adalah belum berbuat. Dalam kasus hukum misalnya, dalam kitab Faraidul Bahiyah dijelaskan, ada seorang A mengadukan ke B bahwasannya punya hutang 1.000 kepadanya. B punya hutang 1.000. Lalu dibawa ke pengadilan. Kemudian hakim bertanya ke B, benarkah kamu berhutang kepada si A sebesar 1.000 atau 1 miliar misalnya? Lalu B menjawab, benar, tapi sudah saya lunasi. Kemudian hakim bertanya kepada si B, apakah kamu punya bukti bahwasannya sudah membayar hutang 1 miliar itu? Kemudian B menjawab, tidak, saya tidak punya bukti. Kemudian hakim bertanya kepada A, apakah memang hutangnya sudah dibayar? Kemudian si A itu menjawab belum. Ketika ada kasus seperti ini, ada si si A mengadu kepada hakim bahwasanya B punya hutang 1 miliar belum dibayar. Namun ketika ditanya sama si hakim bahwasanya apakah B sudah bayar 1 miliar, sudah. Tapi ditanya buktinya tidak ada. Maka yang dimenangkan dalam kasus ini adalah si A. Hakim memutuskan bahwasanya B belum melunasi hutang 1 miliar. Kenapa? Karena ini kaidahnya fal aslu annahu lam yaf'alhu. Asal dari sesuatu itu berarti dia belum melakukannya. Kenapa? Karena satu, tidak ada bukti seperti itu. Kemudian dan banyak lagi sebenarnya turunan-turunannya. Ini yang terakhir karena sangat banyak sekali, saya ringkas saja. Man tayaqqana al-fi'la wa syakka fil qalili awil katsiri humila alal qalili. Jika ada seorang yang yakin berbuat sesuatu, tetapi ia ragu, wa syakka fil qalil. Kemudian dia ragu, ini sedikit atau banyak. Maka yang dihitung yang mana? Sudah melakukan sesuatu, kemudian dia bingung, ini sudah melakukan sedikit atau banyak. Maka yang dimenangkan adalah humila alal qalil. Maka yang dihitung adalah yang sedikit. Semisal ada seorang yang sholat duhur, ya, sholat duhur, sholat isya misalnya, atau sholat asar, ini sudah dapat 3 atau 4 ya. Nah, ini kan sering kita seperti itu. Ketika sholat lupa rakaatnya. Maka mana yang diambil? Humila alal qalil. Humila alal qalil. Yang paling ambil itu adalah yang paling sedikit. Oh ini saya sudah nyampe 4 apa 3 tadi. Oh berarti kalau ragu seperti itu yang diambil 3. Kalau ragunya 3 sama 2 berarti yang diambil adalah 2. Kenapa? Karena kita ragu-ragu antara banyak sama yang sedikit. Ini kaidah ini lebih memenangkan pada yang humila alal qalil. Ambil yang sedikit saja. Ini dalam rangka nyari jalan aman seperti itu. Daripada nanti kelebihan ini. Kemudian macam-macamnya, ada macam-macam syak ini, keraguan-raguan ini. Karena keraguan-raguan ini kan tingkatannya masih dalam tahap 10% sampai 20%. Sehingga ketika dijadikan suatu hukum itu kan tidak kuat ya. Kenapa? Karena masih bimbang. Macam-macamnya ada berapa? Menurut Syekh Al-Imam Abu Hamid Al-Ashifiraini, beliau mengatakan macam-macam kebimbangan syak itu ada 3. Yang pertama itu syak atas asal yang haram. Jadi syak ini ada asalnya memang sudah haram. Misalnya dalam satu kota itu ada penduduk 50-50 antara muslim dan non muslim. Dan di situ sudah diketahui biasanya yang menyembelih hewan-hewan itu, yang produksi hewan itu adalah non muslim. Maka keraguan-raguannya itu nanti ketika kita ingin memakan daging, meskipun itu dagingnya halal, misalnya daging kambing atau sapi, maka yang dimenangkan adalah asal dari daging itu adalah haram. Kenapa? Karena dikhawatirkan hewan yang disembelih itu adalah orang kafir, seperti itu, orang non muslim yang memproduksinya. Kita nyari jalan amannya, yaitu adalah yang dimenangkan hewan ini meskipun halal dihukumi haram. Kenapa? Karena dari penyembelihannya biasanya orang kafir itu tidak menggunakan nama Allah, seperti itu. Itu yang dimenangkan. Jadi keraguan-raguan. Kecuali kalau ada bukti. Ustaz, kalau di Korea misalnya gimana yang kerja di sana? Kecuali kalau ada bukti di situ ada stempel halal.
maka dapat dipastikan, maka naik tingkat kita menjadi yakin 100% hal tersebut, daging tersebut menjadi halal. Kemudian yang kedua, syak yang asalnya mubah. Misalnya ada air, suatu air genangan, kita kan sering menemukan air-air genangan itu, ini najis atau enggak ya? Maka kita kembalikan ke hukum asalnya. Asalnya air ini adalah suci, maka kita kembalikan bahwasanya air ini adalah suci. Kenapa? Karena tidak ada bukti, masih ragu. Kemudian juga ada syak yang sesuatu tidak diketahui asalnya. Misalnya ada A berhubungan kerja dengan seorang yang ini di apa namanya, sebagian uangnya itu adalah asal dari haram. Maka ketika kita ada unsur jual beli, misalnya si A ini memiliki kita, maka kita terima saja. Kenapa? Kita kan tidak tahu ini uang ini dari mana. Terus memang kata orang-orang ini kebanyakan dari dari jalan haram, tapi kita kan tidak diketahui. Contohnya yang paling simpel misalnya uang negara lah. Uang negara kan berbagai dari pajak minuman keras, pajak WTS kalau yang kemarin itu pajak dan pajak-pajak yang lain untuk menggaji seorang PNS, guru, dosen dan lain sebagainya. Itu bagaimana hukumnya? Ini ada hilaf gitu ya. Kalau menurut kaidah ini ya kita kembalikan ke hukum asalnya saja, yaitu hukumnya adalah tidak diketahui maka dihukumi boleh seperti itu. Jadi itu ya, yang penting catatannya dalam antara syak dan dzon itu hukumnya sama. Syak itu bimbang, dzon itu sudah prasangka, praduga, ini dihukumi sama kalau dalam hukum Islam. Kenapa? Karena statusnya itu buktinya masih belum kuatnya. Semisal ada seseorang, kita bertamu ke teman, ke kosan atau ke kontrakan atau ke pondok atau ke rumahnya seseorang, kita mengetok pintu, kemudian kita tidak keluar ini teman kita ya atau saudara kita. Akhirnya kita punya prasangka, oh mungkin dia keluar seperti itu. Tetapi kita melihat sepedanya, loh, tapi kok sepedanya atau mobilnya masih ada. Nah, ini sudah naik tingkat, berarti sudah naik tingkat ke tingkatan dzon, praduga. Kenapa? Ini tidak mungkin keluar, paling orangnya tidur. Kenapa? Kendaraannya masih ada di luar, di sini, tidak keluar. Gitu. Kalau tadi yang pertama itu, oh mungkin orangnya keluar, ini tidak disertai bukti. Ini dalam tahapan bimbang. Naik tingkat ketika kita sudah menyangka seperti itu, loh kok masih kendaraannya ada di sini? Pasti orangnya itu tidur. Mungkin tidur. Bisa tidur, bisa tidak mau terima tamunya. Itu sudah dzon ya. Kemudian kalau kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, oh orangnya tidur, berarti sudah naik ke yakin seperti itu. Jadi itu dalam status hukumnya antara praduga dan bimbang itu dalam Islam itu sama. Ya, lain ketika sudah naik ke yakin. Mungkin itu pembukaan materi al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kebimbangan itu tidak bisa dihilangkan karena keraguan. Meskipun Imam Syafi'i itu beliau menambahkan memang asal sesuatu itu memang boleh kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkan. Maksudnya apa? Kecuali ada bukti yang kuat. Ini sesuatu ragu ini ketika ada ada bukti atau hal-hal yang bisa membuat ini menjadi kuat, maka statusnya itu bisa naik tingkat menjadi yakin ya. Yang pertama itu adalah syak, kebimbangan, naik tingkat ke dzon, praduga 50-50, 50%, kemudian disertai dengan bukti yang kuat naik ke tingkat yang ketiga yaitu ke yakin, tingkatan 100%. Mungkin hanya itu saja pembukaan dari saya. Kurang lebihnya minta maaf, saya kembalikan ke moderator. Oke Ustadz, terima kasih sebelumnya terkait pemaparan materi yaitu al-yaqinu la yuzallu bisyak itu. Terima kasih Ustadz telah menyebutkan macam-macamnya dan turunan-turunannya. Mungkin dari teman ada pertanyaan dalam hidupnya ataupun kerisauan maupun kegalauan terkait dengan kaidah fikih ini, mungkin bisa ditanyakan. Jikalau nanti malu mungkin bisa di kolom chat. Monggo teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Monggo teman-teman. Kayaknya ragu semua ini ya, syak semua ya, ini. Ya, ini ragu semua Ustaz. Harus yakin ya Ustaz. Kan itu. Ya. Monggo teman-teman terkait dengan kaidah fikih ini apa ada yang
dibingungkan, mungkin ada dilema dalam hidupnya terkait dengan kaidah fikih ini. Mungkin bisa ditanyakan pada Ustadz dan Firdaus. Monggo silahkan. Mungkin kalau malu juga bisa ditulis di kolom chat. Ya, ini Ustadz ada pertanyaan dari Mas Sofian Hofi. Maaf bertanya Ustadz, waktu mengambil wudhu kita kadang was-was. Bagaimana sikap yang kita ambil untuk menanggulangi hal demikian? Was-was dalam wudhu ini sering terjadi, ya. Oleh karena itu dalam kitab I'anatul Talibin dan kitab-kitab yang lain, Ibnu Hajar Al-Haytami misalnya dan kitab Imam Nawawi dalam Al-Majmu'nya, ketika masalah wudhu maupun sholat, tidak hanya wudhu maupun sholat, kita merasa was-was. Oleh karena itu ada solusinya, yaitu dengan talafut bin niat, mengucapkan niat, ya. Jadi sebelum wudhu itu diucapkan niat dalam rangka membantu hati kita, liyusa'idul qalb, untuk membantu hati kita agar tidak was-was. Kan biasanya orang Allah kan ragu, ya, sering ragu ini, niat apa enggak, kadang ragu mau wudhu mau sholat misalnya. Makanya itu perlu talafut, mengucapkan niat, ya. Meskipun niat itu sebenarnya di hati. Niat itu tempatnya di hati, namun boleh diucapkan. Boleh diucapkan dalam rangka membantu hati, terutama bagi orang yang was-was. Ini nanti bisa dilihat video penjelasan fullnya di video YouTube saya, masalah talafut bin niat. Karena memang sebagian dari golongan itu tidak tidak membolehkan talafut bin niat. Namun setelah saya cek secara referensi, secara kitab-kitab yang mu'tabaroh, yang sudah terkenal, itu sangat dianjurkan, terutama bagi orang yang was-was. Jadi salah satu metodenya yaitu dengan mengucapkan yang niat. Kemudian memang ada bacaan-bacaan khusus agar kita itu terbebas dari gangguan setan. Karena asyakku itu, keraguan-raguan itu datangnya memang dari setan. Asyakku yuzalu, keraguan-raguan itu memang harus dihilangkan. Salah satunya itu kalau dalam kitab I'anah, kita dianjurkan sebelum wudhu misalnya itu membaca surat An-Nas. Baik sebelum ibadah, tidak hanya wudhu, ya, untuk umum, untuk sholat misalnya, itu membaca surat An-Nas. Seperti itu, membaca ta'awud, ya, membaca bismillah. Karena perkara man lam yabda bi bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang tidak memulai sesuatu dengan bismillah, bahwa abtaru aikatsul barokah, maka orang yang tidak memulai dengan bismillah itu adalah abtar. Abtar itu apa? Terputus dari barokah. Ya, itu salah satu triknya, bisa digunakan dengan itu. Salah satunya membaca surat An-Nas, membaca ta'awud, membaca basmalah, kemudian dibantu dengan talafut bin niat, mengucapkan dengan niat, sehingga nanti kita itu tidak was-was. Kalau nanti bilangannya ragu, ini saya sudah nyampe tangan atau sudah sampai kepala tadi sudah diusap apa belum, maka gunakan kaidah yang tadi, ya. Kaidah yang tadi, kita balik lagi, kita ambil yang paling terendah. Kalau kita itu ragu, ini kepala diusap apa enggak tadi, ya, berarti balik lagi, berarti diambilkan ngusap lagi ke kepalanya. Kenapa? Karena ngikuti humila al-qalil. Yang dimenangkan itu adalah yang paling sedikit, ya. Daripada kita ragu-ragu, mending kepalanya diusap lagi, seperti itu. Kaidah yang tadi masuk seperti itu. Tergantung penempatannya. Kalau kasusnya itu setelah wudhu, ragu-ragunya, maka kaidahnya yang digunakan bahwasanya sudah dilakukan apa enggak, berarti yang dimenangkan sudah wudhu. Nah, sudah wudhu. Ini tergantung ragu-ragunya dalam wudhunya atau setelahnya. Kalau masih dalam runtutan dalam rukun wudhunya, maka yang dimenangkan yang paling sedikit, kita harus mengulangi. Ketika sudah selesai, maka yang dimenangkan yang sudah selesainya itu, wudhunya yang menjadi patokan, seperti itu. Mungkin itu. Oke, Ustaz. Ya, mungkin dari Mas Sofian Hofi, apa ada feedback? Monggo Mas, silahkan.
kalaupun malu ataupun sungkan Sebenarnya banyak di Firdaus, bisa di chat di kolom kolom komentar, silakan Mas. Ya ini makanya saya tadi iya, Ustaz, takut ragu juga memulai kajian ini, makanya saya baca bismillah dulu Ustaz. iya. Bentuk sakit saya tuh Ustaz. Enggak, Mas Sofian Hobi apa sudah dicukupkan? Oh, enggak. Tidak ada feedback, Mas. Dan terima kasih Yang Ustadz. iya. Hanya Yang jelas itu tidak semua kaidah itu bisa ditempatkan dalam semua kasus ya. Likuli makanin makanon. Setiap tempat itu ada tempatnya ya. Likuli qaidatin makanon. Setiap kaidah juga ada tempatnya sendiri. Tidak bisa kita menerapkan ke semuanya. Lihat kasuistiknya dulu. Lihat kasuistiknya. Kalau misalnya masih dalam runtutan rukun ibadah, karena masih dalam masuk ke ibadahnya, satu qadiyah ibadah, misalnya wudhu, sholat, masih dalam itu, maka gunakan yang humila al-qalil, gunakan yang paling sedikit. Ya. Kenapa? Karena dengan kita menggunakan hal yang paling sedikit ini, misalnya sholat itu kita ragu 4 atau 3, maka kita yang dipilih adalah 3. Kenapa? Ini dalam rangka untuk meyakinkan kita, naik status kita untuk ke yakin, seperti itu. Kemudian ketika sudah selesai ibadahnya, maka kaidah lain yang masuk, seperti itu. Tidak semuanya kaidah itu bisa digunakan dalam semua kasus. Undang-undang pun juga seperti itu. Kan tidak semua undang-undang itu bisa diterapkan dalam semua kasus, seperti itu. Mungkin itu ada yang bertanya, silakan. oh ya ini Ustadz, ada pertanyaan dari Mas Khairul Akbar Aziz. Khairul. Mohon maaf, ingin bertanya Ustadz, bagaimana kalau kita ragu saat ingin bersedekah, di mana di satu sisi ingin sekali bersedekah ke orang yang tidak mampu, tapi di sisi lain untuk tidak mengurangi ekonomi keluarga, bagaimana sebaiknya gitu Ustadz? Seperti itu Ustadz. Kalau urusan sodako, ya, urusan sodako, kemudian ragu-ragu, itu ragu-ragunya itu karena gangguan setan, ya. Kenapa? Karena dihalang-halangi. Sodako itu sendiri kan sangat dianjurkan, ya. Sodako tu tadfaul bala, ya. Sodako itu menjauhkan dari bala, dan banyak lain lagi masalah hadis-hadis tentang keutamaan sodako. Namun perlu diketahui dalam rangka kita sodako memang banyak yang harus dipikirkan. Kalau itu sampai menimbulkan bahaya, ya bahaya. Tidak bahaya yang di sini itu bisa sampai kematian, maka ya sangat diharamkan. Namun ketika itu tidak membahayakan sama sekali, semisal dengan bersedekah kita itu 1.000, 2.000 itu kan sama sekali, kalau sodakonya 1.000, 2.000, 3.000 kan otomatis kan sama sekali tidak mengurangi ekonomi keluarga. Jadi sangat dianjurkan sebenarnya, dan memang latihan ya. Sodako itu latihan, tidak mungkin kita langsung bisa sodako 100.000 ya, tidak mungkin itu. Mesti dari hal yang kecil, pasti eman ya, langsung nanti bilang istighfar, astagfirullahaladzim, kalau langsung sodako banyak. Sodako itu disesuaikan, dan juga perlu diketahui namanya sodako itu tidak murni harus berupa uang, tidak ya. Kita itu bersodako itu bisa banyak berupa hal, misal dengan senyuman ya, atabassum liwajhi akhika laka sodakotun, senyumnya kalian kepada saudaramu itu adalah bernilai sodako ya. Seperti ini moderatornya senyum, murah senyum dari tadi, ini banyak sodakohnya dari tadi. Seperti itu. Sodako berupa tenaga, bisa juga sodako berupa pemikiran dan lain sebagainya. Tidak murni harus berupa uang. Namun memang anjurannya memang lebih lebih utama menggunakan amwal, menggunakan harta. Dijelaskan dalam Al-Qur'an, wajahidu bi amwalihim. Dan kalian berjihadlah, berjuanglah dengan apa? Sedekah, dengan berupa uang. Karena kalau sudah berupa harta, ini orang itu lebih tertarik ya. Orang lebih tertarik seperti itu. Monggo. Jadi latihan dan juga selama tidak membahayakan, membahayakan di sini itu dalam rangka darurat, sudah dalam rangka kematian. Selama itu tidak sama sekali tidak membahayakan, maka sangat dianjurkan. Oke. Bagaimana Mas Khairul Akbar Aziz, apakah ada feedback? Mungkin juga semoga yang kita lakukan ini hitung amal Ustaz. Iya. Ya, monggo Mas.
Khairul ada feedback terkait dengan keraguan-raguan. Monggo Mas. Oh ini Ustadz ada feedback Ustadz. Ya ke sini. Silakan. Kalau tingkatan sedekah, apakah harus ke keluarga dulu nggih Ustadz? Itu bagaimana Ustadz? Seperti itu Ustadz. Kalau dalam Al-Quran jelas ya, dalam Al-Quran jelas. Memang yang dianjurkan itu adalah dari yang terdekat dulu, akorib ya, akorib dari keluarga, kerabat dekat, lanjut ke tetangga, lanjut ke tingkat yang umum keluar dari desanya. Memang akorib yang lebih diutamakan. Namun terkadang kita kalau memberi saudara itu hanya 1.000, 2.000 kan tidak enak juga, tidak enak sendiri ya, tidak enak sendiri malah sengkang. Ini ada gangguan ini sekarang. Jadi apa namanya? Yang lebih dianjurkan itu memang akorib dari yang terdekat dahulu, gitu. Kalau langsung jauh kasihan juga yang terdekat, seperti itu. Memang dalam rangka pembagian ini sudah masuk ke ranah pembagian sodako. Kemudian juga bisa dikaitkan pembagian sodako itu ke pembagian orang yang mustahik zakat. Itu juga sangat dianjurkan. Seperti golongannya orang yang fakir, miskin. Namun memang yang saya baca dalam kitab Mawsu'ah al-Fiqhiyah al-Qutiyah, dalam bab sodako ini, memang yang paling dianjurkan itu adalah akorib, ya, kerabat dekat, saudara-saudara kita dulu. Baru ke yang jauh. Kenapa? Karena yang terdekat itu membutuhkan uluran kita semua. Meskipun hanya itu sedikit, ya. Seperti itu. Bagaimana Mas Khairul Akbar Aziz? Apakah masih ada feedback dan kebingungan-kebingungan terkait dengan kaidah fikih kontemporer ini? Mas Khairul Akbar Aziz, bagaimana? Apa sudah dicukupkan? Tidak ada feedback? Saya lanjutkan pertanyaan terakhir. Jika tidak ada feedback. Seperti itu Mas Khairul Akbar Aziz. Oke. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Cukup katanya Ustadz. Oke, terima kasih Mas Khairul Akbar Aziz sudah mengekspresikan dirinya. Monggo teman-teman yang lainnya silakan yang mau ingin bertanya terkait dengan kegalauan ataupun rasa penasaran, kebimbangan dalam hidupnya terkait dengan kaidah keraguan-raguan ini dan keyakinan ini. Monggo teman-teman silakan, pertanyaan terakhir silakan. Silakan teman-teman bisa open mic gak apa-apa biar lebih melatih kepedeannya. Kalau mau chat di kolom komentar silakan. Monggo teman-teman. Keyakinan kan juga butuh latihan ini kayak moderator yakin sudah. Yakin Mbak. Oh ini Ustadz ada pertanyaan dari Mbak Konita Ulfiatul. Ustadz ingin bertanya, semisal kita punya kebiasaan setelah dari kamar mandi wudhu, kemudian pada suatu saat kita lupa tadi sudah berwudhu atau belum, itu apakah termasuk ke hukum yang diambil yang sudah seperti itu Ustadz? Sudah wudhu tapi lupa Ustadz. Jadi ngerasanya kita sudah apa belum Ustadz? Lebih baik. Ini kaidah yang diambil yaitu kaidah turunan yang dilahirkan dari kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang karena keraguan-raguan. Sehingga menelorkan kaidah yaitu al-aslu baqa'u makana ala makana, ya. Yang jadi pokok adalah tetapnya sesuatu pada keadaan semula. Kalau itu keraguan-raguannya siapa tadi itu ketika ragu setelah wudhu, entah setelah 1 jam 2 jam seperti itu, tanpa tanpa disertai dengan bukti yang kuat, maka tetap yang diambil adalah al-aslu baqa'u makana ala makana, ya. Asal dari yang jadi pokok, yang jadi patokan adalah tetapnya sesuatu pada keadaan semula. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Kenapa? Karena tidak ada bukti. Lain lagi kalau ukhti Konita tadi itu merasakan sesuatu, ya. Merasakan sesuatu atau sudah berhadas kecil dan besar meskipun hanya ragu-ragu, maka ini
tidak termasuk kaidah ini. Ketika kita hanya ragunya itu tadi saya sudah wudhu apa belum ya? Sedangkan saya juga yakin saya itu masih belum berhadas, meskipun berhadas kecil ya. Saya yakin belum berhadas kecil. Cuma ragu tadi sudah wudhu apa belum. Maka yang dimenangkan adalah yang wudhunya seperti itu. Berarti tetap dalam kaidah ini al-aslu baqa'u makana ala makana. Status keyakinan tidak wudhunya itu masih belum tingkat 100%. Hanya bersifat syak, bimbang masih ya. Ini bimbang. Makanya kalau bimbang itu jangan jangan dibiarkan seperti itu. Kalian bingung milih siapa, masih bimbang, jangan istikharah dulu. Nanti sampai yakin 100% lanjutkan seperti itu. Siap Ustaz, siap. Itu jadi pelajaran hidup saya juga Ustaz. Mbak Konita terkait dengan kebimbangannya, apakah ada feedback terkait dengan pertanyaan wudhunya itu? Monggo silakan Mbak Konita memberikan feedback ataupun sudah dicukupkan. Bagaimana Mbak Konita? Oh, oke. Cukup Ustadz. Terus Ustadz. Jadi mungkin sudah hampir 1 jam waktu telah mempertemukan kita dan berakhirlah acara kita untuk malam ini, dan insya Allah acara-acara selanjutnya bisa dilanjutkan lagi, dan semoga kita bisa memahami serta mengamalkan apa-apa saja yang telah disampaikan oleh Ustadz Dhani, dan semoga kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi sebagai insan akademis, dan juga dalam Al-Quran disebut sebagai ulul albab, dan semoga ilmu yang telah diberikan oleh Ustadz Dhani menjadi barokah dan menjadi amalan yang selalu mengalir untuk kehidupan beliau. Monggo Ustadz bisa ditutup dengan doa oleh jenengan Ustadz. Monggo Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqabbil lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha inda ta'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal ghammi wal husni wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha shalah illa qadaitaha wa yasartah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa tammin taksirona ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Baik, terima kasih Ustadz. Tak payah dan juga tak panjang yang ingin saya sampaikan. Saya juga selaku moderator undur diri dan mengucapkan terima kasih karena telah hadir dalam agenda pengajian ini untuk teman-teman. Dan saya minta maaf jika ada salah kata dan perbuatan selama acara ini berlangsung. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wa wahul muwafiq ila qomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih teman-teman telah menyempatkan waktunya. Semoga diberikan kebarokahan di ilmunya. Semoga juga tetap sehat dalam kondisi pandemi ini. Terima kasih teman-teman. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.